Halo, terima kasih sudah berniat untuk menonton video ini dan tolong nonton sampai habis. Enjoy! Perkenalkan, nama saya Naysila Letemia. Saya akan menjelaskan tentang pidana pokok. Dan berikut ini adalah pidana pokok, yaitu yang pertama pidana mati atau hukuman mati. Di Indonesia sendiri, pidana mati atau hukuman mati diberikan kepada beberapa kasus seperti pengendara narkotika. Dalam pelaksanaannya, hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Eksekusinya dilakukan oleh penembak dari Brigade Mobil atau Brimob. Yang kedua yaitu penjara. Dalam KUHP pasal 12 dijelaskan bahwa pidana penjara dilakukan seumur hidup atau dalam waktu tertentu. Pidana dalam waktu tertentu dapat diberikan 20 tahun berturut-turut apabila kejahatan yang dipidananya. Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kurungan. Dalam KUHP pasal 18 dijelaskan bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama selama 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Pada pasal 19 nomor 2 dijelaskan bahwa pidana kurungan diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara. Dan pada pasal 21 KUHP bahwa pidana kurungan paling harus dijalani dalam daerah tempat terpidana terdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak mempunyai tempat kediaman di dalam daerah tempat ia berada kecuali atau Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana memperbolehkan menjalani pidana di daerah lain. Yang keempat, denda. Salah satu bentuk sanksi adalah hukuman denda. Besarnya hukuman denda diatur dalam undang-undang terkait dengan tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Pada pasal 30 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa jika pidana denda tidak mampu terbayar dapat digantikan dengan pidana kurungan. Dan yang terakhir, contoh kelima, tutupan. Hukuman tutupan jarang sekali diberikan di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 menyatakan bahwa hukuman tutupan dilakukan untuk menggantikan hukuman penjara. Dan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud dan patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutup. Sekian dan terima kasih. Berikutnya pidana tambahan. Ada sejumlah pidana tambahan yang diatur dalam KUHP baru. Pertama, pencabutan hak tertentu. Pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. Kemudian, hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan kepolisian. Demikian pula pencabutan hak memilih atau dipilih. Dan pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, perampasan barang tertentu dan atau tagihan KUHP baru mengatur barang yang dapat dirampas meliputi barang dan atau tagihan yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. Kemudian, barang dan atau tagihan yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan tindak pidana. Ketiga, pengumuman putusan hakim. Bila dalam putusan pengadilan diperintahkan agar putusan diumumkan, maka dimestikan cara melaksanakan pengumuman dengan biaya yang ditanggung terpidana
Sementara biaya pengumuman bila tidak dibayar terpidana diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Keempat, pembayaran ganti rugi. Dan kelima, pencabutan izin tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.